Diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang berada di tepi laut. Tak lama kemudian, sang gadis yang bernama Yeon-yong terlihat melangkah dengan penuh gembira. Yeon-yong memang hanya tinggal berdua dengan ibunya yang tuli, bernama Kyung-soo. Sejak ayahnya meninggal dunia karena penyakit, mereka saling mengandalkan satu sama lainnya. Lebih tepatnya sih, Yeon-yong yang menjaga ibunya. Karena selain tuli dan bisu, ibunya juga sering menderita asma. Saat mereka di rumah, Yeon-yong sedang mengobrol dengan ibunya. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyayanginya. Ia seringkali mengajarinya mengucapkan kalimat sederhana agar ia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa sepengetahuan ibunya, Yeon-yong memilih bekerja di sebuah kafe. Ibunya hanya mengira sang putri selama ini pergi sekolah. Ternyata Yeon-yong sengaja keluar dari sekolah demi bekerja mencari nafkah. Beberapa teman Yeon-yong sangat peduli padanya. Meski Yeon-yong sudah keluar dari sekolah, tapi teman-temannya sering mengunjunginya di kafe, lalu membawakannya buku pelajaran. Mereka lalu belajar bersama karena tahu cita-cita Yeon-yong adalah lulus ujian pegawai pemerintah. Ibu Yeon-yong bekerja di tempat konveksi. Di situ juga terdapat beberapa pekerja wanita yang lain dan seorang pria yang baik hati. Bahkan ketika ibu Yeon-yong terluka, ia segera membawanya ke rumah sakit. Yeon-yong kemudian datang untuk berterima kasih. Keesokan harinya, ibu Yeon-yong melihat foto anaknya di handphone dengan sangat senang. Pria itu memuji bahwa Yeon-yong sangat cantik seperti ibunya. Dan tiba-tiba ia meminta untuk menikahkan Yeon-yong dengannya dan mengatakan kalimat yang sangat melukai ibu Yeon-yong. Lalu kemudian ibu Yeon-yong menamparnya dan sangat marah. Ia merasa terhina dan putrinya secara tidak langsung dilecehkan. Dan ternyata pria itu seorang pria yang mesum dan menyukai Yeon-yong, akan tetapi penampilannya menutupi perlakuannya. Saat malam hari, pria itu sudah tidak bisa lagi menahan nafsunya. Yeon-yong yang pada saat itu pulang ke rumah dan kemudian pria itu mengikutinya. Kejadian yang tidak diinginkan itu akhirnya terjadi. Masa depan Yeon-yong hancur dan ia memiliki trauma dengan kejadian saat itu. Sementara itu, ibu Yeon-yong mencari putrinya karena tidak kunjung pulang. Pria itu mengancam Yeon-yong dengan mengatasnamakan ibunya dan memintanya untuk tutup mulut tanpa memberitahu siapapun. Di saat pria itu pergi, Yeon-yong yang merasa sangat marah karena ibunya dihina, ia kemudian mengambil batu lalu melemparnya ke pria tersebut hingga meninggal. Dan atas perbuatannya itu ia dibawa ke kantor polisi atas kasus pembunuhan. Dan ia merasa keadilan tidak berpihak kepadanya. Ia tidak bisa membela dirinya karena bukti di tempat kejadian tidak ada. Dan ia juga tidak memiliki tanda pengenal siswa. Dan pilihan terbaiknya adalah ia meminta bantuan terhadap organisasi hak wanita. Akan tetapi, Yeon-yong meminta untuk menerima keputusan apapun saat sidang nanti, karena ia tidak mau menjadi pusat perhatian dan ia merasa sangat malu. Ibu Yeon-yong kemudian telah mengetahuinya dan ia sangat tidak terima atas apa yang putrinya alami itu. Keesokannya saat sidang, hakim memberi keputusan bahwa Yeon-yong harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Yeon-yong lalu dikirim ke sebuah penjara wanita dan ditempatkan dalam satu sel yang berisi 6 orang, termasuk dirinya. Di penjara, Yeon-yong mendapatkan nomor 2037 dan menjadi identitasnya selama ada di penjara. Kemudian tiba-tiba, seorang wanita yang emosi menyerangnya, hanya karena ia tidak sengaja menyentuhnya. Dan yang lainnya membantu memisahkan mereka. Dan ternyata mereka terlihat peduli terhadap Yeon-yong, terutama wanita yang dijuluki wanita pembuat onar. 잘 쓰라. 감사합니다. 이쁘다 얼굴. 피부도 애기 같고. Di malam hari, Yeon-yong menangis dan ia tidak ingin makan sama sekali. Salah satu wanita yang bernama Sonje kemudian mengatakan bahwa harus mengikuti arus dan berbaur.
Ia juga mengatakan bahwa menjaga kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Sunje adalah mantan guru yang akan menjalani hukuman mati pada akhir masa tahanan. Ketika Yeonyung bertanya pekerjaan apa yang bisa menghasilkan upah yang besar, wanita berbaju pink dengan nama Haewoo itu mengatakan bahwa Yeonyung adalah tahanan baru dan ia tidak akan dibayar banyak dalam pekerjaan apapun. Haewoo menyarankan agar ia mencoba semua jenis pekerjaan. Haewoo dulu seorang penipu, tetapi ia sekarang menjadi narapidana dengan perilaku yang sangat baik. Sebab itulah ia mengenakan seragam dengan berwarna berbeda dengan lainnya. Kemudian ia datang ke bengkel untuk bekerja. Saat malam harinya, ia masih memikirkan nasibnya. Sunji lalu mendekatinya dan bercerita bahwa dulu ia memiliki seorang putra yang menjadi korban tabrak lari. Pelaku menyerahkan diri, tetapi Sunji membakar rumahnya dan semua keluarga tersebut meninggal. Ia sangat merasa bersalah. Akan tetapi ia punya cara untuk tidak berlarut-larut dalam penyesalan. Yeonyung kemudian menulis surat untuk ibunya dan merasa sedikit lega. Dan karena itulah ia menjadi semangat kembali dan mulai beradaptasi dengan baik. Waktu terus berlalu. Ibunya rajin mengunjunginya di penjara. Meskipun awal-awalnya dia ditegur petugas karena membawa makanan yang banyak. Kedatangan ibunya melengkapi semangat Yeonyung karena merasa punya tujuan lagi. 엄마, 힘들게 여기까지 왜 왔어? 엄마, 건강하게 잘 지내고 있어. 잘 지내고 있어. 우리 엄마 구화 공부 많이 했구나. 고마워. 내가 미안하지 엄마가 뭐 고마워. 네, 잘 지내고 Semuanya makin membaik sampai suatu hari Yeonyung demam. Segera dia dibawa ke dokter. Dan sang dokter memberitahukan sebuah kabar mengejutkan, di mana ternyata Yeonyung sedang hamil. Yeonyung yang mendengar itu sangat down. Dia histeris mendengarnya dan kabur hendak keluar penjara menemui ibunya. Hingga kemudian ia dibawa ke ruang isolasi. Saat di ruang isolasi, Sunje datang menemui Yeonjung. Ia memeluk gadis yang tidak bersalah itu, selayaknya seorang ibu. Dan ia meminta Yeonjung untuk tetap tegar menghadapi kenyataan. Sementara yang lain tampak bersimpati kepada Yeonyung. Dan wanita pemarah itu kembali menyerangnya tanpa alasan. Karena ia selalu saja emosi dan melampiaskannya kepada Yeonjung. Setelah apa yang terjadi, Yeonjung memutuskan untuk tidak bertemu dengan ibunya. Dan membuat ibunya sangat cemas dan mengira terjadi sesuatu kepadanya. Suatu ketika Yeonjung mengatakan ke teman lainnya bahwa ia lebih baik berada di tahanan selama 5 tahun daripada harus hidup menanggung rasa malu dan sembunyi dari dunia selamanya. Yeonjung tidak sanggup untuk melihat ibunya yang lemah, mengetahui penderitaannya saat ini, dan satu-satunya harapan yang ia miliki hanya pengadilan ulang, dan berharap ada seorang yang memahami kondisinya. Keesokannya polisi tidak tinggal diam. Ia meringankan pekerjaan Yeonjung dan mengirimnya ke tempat yang lebih tenang. Yeonjung kemudian menulis surat yang akan dikirimkan kepada ibunya, dan memintanya untuk menunggu selama kurang lebih 1 tahun. Dia ingin menyembunyikan keberadaan anaknya hingga sidang ulang dilaksanakan. Hari terus berlalu, ia semakin sering mengalami sakit pada bagian perutnya. Dan dokter kemudian menjelaskan bahwa kandungannya sudah memasuki usia 6 bulan. Tetapi janinnya masih terlihat kecil karena penolakan yang diberikan oleh Yeonjung. Saat malam hari, Yeonjung masih tidak terima dengan kehamilannya. Lalu teman yang lain begitu sangat mengkhawatirkannya. Dan wanita pembuat onar itu sangat antusias karena ia telah lama kehilangan rahimnya setelah menjadi wanita malam dan pada akhirnya ditangkap oleh polisi.
Keesokannya, wanita yang emosi bernama Sarang itu mendapat kabar bahwa ayahnya yang sangat ia benci telah meninggal. Air matanya kemudian terjatuh mengingat ayahnya meninggal dalam keadaan kesendirian. Yeon-yong yang mengetahui kabar itu sangat paham dengan perasaannya. Dan kemudian sidang ulang akhirnya dilakukan secara tertutup. Yeon-yong kemudian memberikan pernyataan terakhir bahwa ia adalah korban, tetapi ia juga tidak meminta siapapun untuk mempercayainya dan menerima semua keputusan hakim karena ia merasa juga bersalah karena telah membunuh seseorang. Pada akhirnya hakim memutuskan bahwa Yeon-yong bersalah, tetapi masih ada alasan untuk mempertimbangkan situasi dan hukumannya dipersingkat menjadi 1 tahun penjara. Perut Yeon-yong semakin besar dan ia sudah menerimanya, dan perubahan terjadi kepada Sarang, yang mana ia sudah mulai mengendalikan emosinya. Akan tetapi Yeon-yong memang tidak pernah benar-benar bisa menerima kehamilan itu. Dia lalu mengumpulkan beberapa obat tidur yang dia peroleh dari dokter. Suatu hari ia bertanya kepada Sunji, apakah seorang mantan narapidana masih bisa mempunyai kesempatan untuk mendaftar jadi pegawai pemerintah. Sunji kemudian menjawab bahwa masih ada harapan untuknya, karena 5 tahun setelah dibebaskan, mantan narapidana boleh mengikuti ujian pegawai pemerintah. Sementara itu, teman tahanan lain menyiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan bayi Yeon-yong, mulai dari mencuri kain, membuat sarung tangan dan kaki, dan menyiapkan nama untuk bayi tersebut. Mereka melakukan itu semua karena Yeon-yong terlihat masih belum bisa menerima semuanya. Sampai akhirnya mereka menemukan nama, yaitu Bonnie, yang mempunyai arti sebagai pelindung. Sampai suatu hari dia mengalami kontraksi, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Yeon-yong lalu meminum banyak obat tidur yang ditimbunnya, dan membuatnya pingsan lalu koma. Teman-teman selnya segera menemukannya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Terlihat dokter menyuruhnya untuk bekerja sama mendorong sang bayi keluar. Sayangnya, Yeon-yong bergeming sampai akhirnya terdengar suara mesin berdetak panjang yang menandakan organ vital tubuh tidak berfungsi lagi. Dan ternyata ia telah menyiapkan surat untuk masing-masing tahanan di kamar tahanan itu yang telah membantunya selama ini. Dia sangat berterima kasih kepada Sunji yang selalu mendoakannya. Ia juga bahagia mengenal Haewo yang bisa memahami keadaannya. Dia juga bangga mengenal wanita pembuat onar yang ternyata sangat perhatian kepadanya. Ia mendoakan Jangmi agar menemukan cinta sejatinya. Terakhir ia berpesan kepada Sarang untuk tidak berpikir bahwa ia ditinggalkan oleh keluarganya. Yeon-yong melahirkan anaknya tanpa sepengetahuan ibunya. Ibu Yeon-yong sangat histeris melihat putrinya yang masih koma. Setelah Yeon-yong dirawat beberapa waktu, ia berharap bahwa semua itu akan menjadi mimpi yang berlalu. Ia menyerahkan putrinya yang bernama Bonnie untuk diadopsi oleh Jangmi, yang telah menemukan cinta sejatinya. Ia berharap bahwa putrinya tumbuh dengan baik, dan ia sangat mencintainya. Yeon-yong kembali bersama dengan ibunya dan hidup berbahagia. Ia selalu belajar, dan pada akhirnya ia diwawancarai untuk menjadi pegawai pemerintah, seperti yang diharapkannya dari dulu.